Bab 391. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Arthur Leywn. Hidup dengan ketakutan terus-menerus karena tidak dapat melindungi orang yang aku cintai, aku hampir lupa bagaimana rasanya. Di Alakria, pertempuran aku benar-benar jauh, terpisah, dari teman dan keluarga aku. Itu hanya nyawa aku sendiri yang dipertaruhkan, atau paling buruk, kehidupan orang asing dan orang-orang yang untuk sebagian besar tinggal aku yang tidak disengaja di sana, dipandang sebagai musuh. Sekarang, saat aku gutstep dari sisi Farai, aku tidak bisa berhenti mempertimbangkan potensi korban tewas dari serangan skala penuh terhadap Fildorial. Orang-orang di sini lelah dan takut, Lance baru saja pulih dari hampir mati, dan prajurit kami yang paling kuat, penyihir seperti Curtis dan Katin dan tanduk kembar, tidak bisa melawan bahkan pengikut, apalagi Skites. Langkah dewa lainnya membawaku dari tepi kota menuruni 2 tingkat ke tempat serangkaian gerbang melengkung membuka keterowongan panjang lurus yang cukup lebar untuk 30 kurcaci berbaris. Racun niat membunuh yang brutal dan kebinatangan memancar dari ruang portal di depan, dengan sengaja diproyeksikan untuk mengumumkan kehadiran mereka dengan keras. Aku menyalakan Realm Heart, dan 5 tanda tangan mana yang berbeda menjadi jelas, masing-masing terbakar dengan intensitas sakit-sakitan yang aku pahami sebagaimana menyimpang yang rusak yang digunakan oleh Fritra. Ragu-ragu, aku melihat dari balik bahu aku ke tingkat tertinggi, di mana saudara perempuan dan ibu aku dilindungi dengan 1000 bangsawan kurcaci. Istana kerajaan terlalu dekat. Ini jelas tampak baik bagiku, pikir Regis, berbagi kegugupan yang sama yang mempercepat detak jantungku. Aku melangkah di bawah salah satu lengkungan menuju ruang portal, meletakkan tanganku di pilar batu yang dingin. Tentu saja, bagaimanapun, ini adalah jebakan. Bahkan jika aku mengalahkan musuh apapun yang mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan di depan aku, masih ada musuh di belakang aku yang perlu dipertimbangkan. Aku tidak tahu apakah Lance bisa bertahan. Jika aku terlalu lama, pilar itu berderak di tinjuku, yang dipenuhi debu merah muda dan pecahan batu. Tapi apa pilihan lain yang kita punya? Melemparkan kekacauan ke tanah, aku mengambil langkah maju. Dan kemudian yang lain. Dan dengan setiap langkah hati-hati, aku menekan pertanyaan lain dan sumber kecemasan. Cara paling benar untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi adalah dengan melakukan pertarungan secepat dan setegas mungkin dan untuk melakukan itu, aku tidak dapat dibelenggu oleh ketidakpastian aku sendiri. Di ujung terowongan, ada satu set bukaan melengkung yang diukir dari beberapa batu merah muda. Mereka membuka ke dalam gua besar yang kosong yang mengelilingi bingkai portal setinggi 30 kaki, lebar 50 kaki, yang menyediakan cukup ruang untuk membentuk pasukan kecil jika perlu. Kolom batu abu-abu dan merah menopang serangkaian balkon yang mengelilingi gua setinggi 30 kaki. Ruangan itu diterangi oleh cahaya alami dari portal yang masih aktif. Mataku bergerak cepat dari layar buram portal energi bergelombang 4 mayat kurcaci berdarah di depannya, tubuh mereka tertusuk paku logam hitam, dan kemudian kelima sosok yang tersebar di seluruh ruangan. Dalam diriku, Regis gemetar dengan campuran antisipasi dan energi gugup. Aku merasakan ingatan Uto menggelegak tanpa diminta dalam pikiran Regis dan mengalir ke dalam ingatanku sendiri. Aku melihat putra dan putri Basilis yang mengikuti Agrona dari Epeotus, interaksi asuran dan sihir manusia disetel dengan baik selama lebih dari 100 generasi. Aku tahu makhluk apa ini. Winsome telah memberitahuku tentang mereka, dulu sekali. Dourites, pikir Regis, memberi nama pada prajurit berdarah campuran Agrona yang tersembunyi. Kau pasti panitia penyambutanku, kataku singkat, mengamati setiap sosok. Yang paling depan adalah seorang pria tinggi, berbahu lebar. Helaian rambut coklat tanah yang mengalir berjatuhan di sekitar tanduk pembuka botol tebal yang mencuat beberapa inci dari atas kepalanya. Dia mengenakan chainmail merah di bawah armor setengah pelat hitam yang bersinar dengan tanda pelindung. Matanya yang meremehkan bertemu denganku. Kami di sini untuk menghilangkan ancaman, tidak terlibat dalam olok-olok bodoh. Oh, ayolah, Rihmal, kita hampir tidak pernah bersenang-senang, kata salah satu dari yang lain, sambil mengepang rambut pirang tebal di sekeliling kepalanya dan menatapku dengan mata lapar. Jika benar yang ini membunuh Kadel, kita harus bersenang-senang dengannya sebelum melepaskannya ke alam kematian. Seperti Rihmal, pria kedua ini juga memiliki mata merah darah dan tanduk oniks. Dia meringkuk keluar dan ke bawah dari sisi kepalanya, hampir menyentuh lagi di bawah dagunya. Sementara mereka berbicara, ingatan Uto Regis terus bergejolak di seluruh koneksi mental yang kami bagikan. Aku melihat bayangan yang terdistorsi, setengah ingat tentang pria bernama Rihmal yang berdiri di atas mayat kurus pucat seorang wanita dengan rambut pirang putih cemerlang, di mana 2 tanduk hitam melengkung sedikit menonjol, naga, aku yakin akan hal itu. Mata emasnya menatap tak bernyawa ke arah Rihmal saat Urait membungkuk dan mencabut salah satu tanduknya dari kepalanya. Suaranya yang pecah mengirimkan getaran psikis melalui aku yang membuat perut aku berubah menjadi keras. Dengan rasa urgensi yang akut, aku meraih benang eter yang selalu menghubungkan armor peninggalan jin denganku. Sisik-sisik hitam muncul di sekujur tubuhku. Ada bobot yang nyaman dan kesejukan saat armor itu membungkus diriku, dan aku merasakan pembengkakan eter saat jumlah terbatas di atmosfer semakin dekat. Ah, kurasa dia ingin menjadi salah satu dari kita. Suara feminin yang kaya terdengar.
Lihat tanduk kecilnya. Pembicaranya adalah seorang wanita berkulit marmer dengan baju besi pelat hitam tebal. Hanya wajah dan kepalanya yang terlihat, memamerkan rambut pendeknya yang berwarna biru cerah, yang ditata menjadi paku di sekitar tanduknya yang bergerigi. Baut petir rahasia ditato di mata merahnya. Ulrike, aku tahu, namanya memanifestasikan dari aliran kesadaran Regis yang tak terkendali. Kadel pasti dibumbui dengan nektar tua agar si kurus yang lebih rendah ini bisa mengalahkannya. Suara serak merayap seperti serangga dari bayang-bayang dan masuk ke telingaku, membuat bulu kudukku berdiri. Aku menelusurinya kembali ke Wright yang jubahnya gelap dengan bekas luka bakar, yang tudungnya ditarik setengah menutupi kepalanya yang botak. Dua tanduk seperti belati didorong ke depan dari dahinya. Blaise, merah cerah matanya terganggu oleh bercak-bercak gelap yang tampak mengambang di permukaannya, cocok dengan bercak abu-abu gelap yang menodai kulit marmernya yang dingin. Di sebelahnya, Alakrian kelima setengah tersembunyi dalam bayang-bayang hidup. Aku menangkap kilatan rambut hitam legam yang meringkuk menjadi tanduk di atas kepalanya dan mata gelap darah lembu yang dikelilingi oleh kulit abu-abu hitam. Valeska. Cukup, perintah Rihmal, baritonnya yang dalam mengubur suara-suara lain. Kamu merendahkan dirimu sendiri. Sebuah cambukan melingkar berwarna hijau tua, cairan bau menggigil di tinjunya, dan dia bertemu pandang denganku. Kami tidak akan membuang nafas lagi untukmu, lebih rendah. Pada saat yang sama, aku mengaktifkan God Step. Ruangan itu bergeser dalam sekejap, dan aku muncul tepat di samping dan di belakang Rihmal. Terserah dirimu, kataku, menyulap pedang eterik dan mengayunkannya ke belakang. Ruangan itu meledak menjadi kekacauan. Paku besi hitam melesat dari tanah untuk membelokkan pedangku, dan embusan angin hitam sepertinya menyelimuti Rihmal. Aku merasakan bila ether menyerang rumah, lalu angin membawa target aku pergi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di seberang ruangan dariku, armornya robek dan darah merembes dari luka di sisinya. Musuh ini cepat, dan mereka bekerja sama dengan efisiensi sempurna. Aku tidak mampu menahan apapun untuk melawan mereka. Regis, pedangnya. Mana mengembun di dalam debu dan bayangan yang melayang di udara, dan cincin paku besi hitam muncul dari ketiadaan untuk menusuk wajah dan intiku. Menggunakan Realm Heart untuk merasakan formasi serangan, aku menghindari, berputar, dan merunduk di sekitar paku, menebas yang tidak bisa aku hindari. Sebuah hantu berbentuk dari api hitam meraihku, cakar Soulfire menggores armorku. Pedangku berputar, menjentikkan ke arah tenggorokan hantu itu. Tepat sebelum melakukan kontak, Regis mencapai pedang, dan bila ametis tipis meledak dalam api ungu gelap. Kehancuran melahap momok itu, tidak meninggalkan apapun, bahkan tidak ada sisa mana. Semua lima lawan bergerak, casting. Perisai angin hitam dan api jiwa bergerak bersama mereka, mengubah ruangan menjadi neraka. Semburan kembar api hitam dan cairan menggelegak yang lamban disemprotkan ke arahku dari arah yang berbeda. Aku melompat ke atas, meraih pagar balkon dan membalikkan tubuhku ke atasnya. Logam itu terpelintir ketika aku meledak melangkah lagi, terkoyak karena kekuatan gerakanku, dan kemudian mendesis dan meleleh saat awan Soulfire mengejar di belakangku. Ruangan itu menjadi gelap gulita saat aku bergerak mendekati targetku berikutnya, Wright berambut biru, Ulrike. Aku hanya sesaat terkejut saat mata merahnya mengikutiku, perisainya bergeser ke atas untuk memblokir seranganku tepat saat tombaknya diturunkan ke posisi untuk menangkap momentumku dan menggunakannya untuk melawanku. Bila penghancur menabrak perisainya yang menjulang tinggi, yang terbungkus dalam cangkang tebal petir biru hitam. Tombak sihirnya mengenai armorku seperti pendobrak, tepat di atas intiku. Semburan energi murni yang menggetarkan mengguncang ruangan saat kami berdua terlempar oleh kekuatan pukulan simultan kami. Aku jatuh, mendarat di kakiku, dan hanya memiliki sekejap untuk melihat api ungu menyelimuti perisainya sebelum tentakel asam melilit kakiku. Aku menebas mereka, dan Destruction merobek mantra itu. Awan Soulfire menangkapku, membanjiriku dalam kabut hitam buram dari api yang mendidih yang mencoba memaksa dirinya masuk ke hidung dan mulutku. Aku meledak keluar dengan nova ether yang tidak ditargetkan, meniadakan api. Tanah terangkat di bawahku sebagai golem yang terbentuk sebagian yang terbuat dari ratusan paku yang saling bertautan merobek ubin granit dan meraihku. Aku menyelipkan satu kaki ke belakang melintasi ubin yang pecah saat cakar berduri menutup apa-apa selain debu, lalu menjentikkan dengan pisau penghancur sekali, dua kali, tiga kali. Api ungu melesat melintasi golem, yang hancur dan terbakar. Mana kehijauan mengembun di bawahku, dan aku menghindar tepat saat lantai mulai mengeluarkan lumpur tebal beracun. Topan angin hitam memaksaku untuk menghindar lagi sambil menangkis sambaran petir bercabang tiga dengan bilah penghancur dan melepaskan ledakan eterik untuk menangkal awan api jiwa. Ada terlalu banyak dari mereka, dan mereka meninggalkanku beberapa celah di antara serangan mantra gabungan mereka untuk menyerang. Saat aku berputar untuk menghindari angin topan, aku mempertimbangkan kemampuan aku sendiri. Aku perlu memaksimalkan mobilitas aku dan menyeimbangkan timbangan. Merasakan Regis mengikuti pikiranku, aku mempersiapkan manuverku, memadatkan ether ke dalam tinjuku sampai tulang mulai terasa sakit. God Step berkobar, dan aku berdiri di seberang ruangan, tepat di dalam pintu masuk yang melengkung. Bila ether menghilang, begitu pula koneksiku ke Regis dan Godrune Destruction. Memperpanjang lenganku, aku melepaskan ledakannya. Ulrike dan Wright yang dikepang, Ivyok, menghilang dalam kerucut ether ungu yang bergolak.
Itu menelan portal teleportasi jarak jauh di luar mereka juga, dan bingkai portal hancur dengan suara seperti petir. Batu keras itu turun dalam gelombang konveti bercahaya yang berkibar-kibar saat dibubarkan. Energi cair buram portal itu sendiri berputar-putar dengan turbulensi kegagalannya, lalu mendesis dan menghilang. Setidaknya mereka tidak akan membawa bala bantuan seperti itu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ulrike menurunkan perisainya, yang bopeng dan bekas luka bakar dari Destruction. Tanda merah menyala terang di permukaan logamnya yang redup. Ivyok melangkah keluar dari belakangnya, kepangnya berasap dan salah satu klaksonnya pecah. Daging di sisi wajahnya robek dan berdarah. Sekarang, aku mengirim. Dalam napas berikutnya, Regis meledak menjadi berada di antara keduanya, sepenuhnya memanifestasikan bentuk Destruction-nya dalam aliran eter. Terkejut, kedua urat dihajar ke samping oleh tubuhnya yang besar, dan rahangnya yang besar dan persegi penuh dengan gigi silet menerjang bahu dan lengan Ivyok yang terluka. Kehancuran muncul di antara taringnya, ujungnya yang bergerigi memotong dan patah saat mereka melompat melintasi daging pucat Ivyok. Secara bersamaan menyulap pedang dan mengirimkan eter ke setiap otot, tendon, dan persendian, aku melangkah-melangkah, bilah menusuk ke depan di sisi kepala Ulrike. Dan tenggelam ke dalam lautan rasa sakit dan kotoran. Udara telah berubah menjadi lumpur asam seperti jeli yang menyedotku dan menyerap momentum berstepku. Itu mendesis dan muncul di tempat eter aku berjuang untuk menahannya, tetapi zat pedas menyerang setiap inci aku secara bersamaan. Mataku terbakar dan armor peninggalan bergetar saat asam menggerogoti strukturnya. Meskipun aku tidak bisa melihat melalui lumpur, dengan Realm Heart aktif aku bisa merasakan lokasi dari 5 musuh, dan bahkan senimana tipe Decai mereka tidak bisa menghentikan aku untuk menemukan jalur eterik. Berfokus melalui rasa sakit, aku mengilhami eter ke dalam Godrune dan menyalakan God Step, muncul kembali tepat di belakang Blaise. Dengan kecepatan luar biasa, Wright botak mengalihkan aliran api jiwanya menjauh dari Regis, yang 3 orang lainnya telah mendorong kembali ke satu dinding melengkung, dan menjadi perisai di antara kami. Pada saat yang sama, aku membentuk pedang dan menebas di sisinya. Aether menggigil melawan Soul Fire. Pedangku tersentak dengan kekuatan dari dua kekuatan yang berlawanan, lalu menembus perisainya dan menebas lehernya. Blaise mencoba berteriak tetapi hanya memuntahkan darah. Mata merahnya yang keruh menyipit menjadi geraman kesakitan, lalu angin hitam membungkusnya dan menariknya menjauh dariku. Cakar dari mana angin tipe peluruhan yang sama menyapuku dan meraih pergelangan tanganku. Aku melepaskan bilahnya dan mendorong eter ke tanganku, memperkuat penghalang pelindungku sampai bersinar sebagai sarung tangan cahaya kecubung yang terlihat di sekitar sarung tangan cakarku. Begitu banyak eter yang menumpuk sehingga tulang-tulang halus di tanganku mulai terasa sakit. Angin berusaha keras untuk mendapatkan pegangan, tetapi tidak dapat menangkap eter. Merasakan beberapa mantra lain yang ditargetkan ke arahku, aku membuat gerakan memotong tajam dengan satu tangan yang tertekuk, melepaskan eter yang terpendam dalam lengkungan lebar dan melengkung untuk menggerogoti rentetan serangan mantra. Raungan sedih dan marah menyela suara api yang membakar udara, paku hitam meletus dari tanah, dan kilat menyambar. Di seberang ruangan, Destruction meletus dari Regis. Angin panas, seperti ujung depan dari neraka yang menerjang, mengeringkan keringat di alisku, dan semua mantra aktif di sekitarnya terbakar abis seperti daun kering. Valeska, Ulrike berteriak, suaranya yang menggelegar menembus dengan rasa takut yang tak tertahankan. Dalam sekejap, aku mengambil di dalam ruangan. Regis berada di sisi jauh ruangan, ditembus di beberapa tempat oleh duri biru hitam dari petir padat. Batu di sekelilingnya telah dipahat oleh Destruction sejauh 20 kaki ke segala arah, dan balkon di atasnya telah runtuh. Rahangnya terbuka, tali air liur yang tebal menjuntai di antara giginya, dan matanya yang cerah sepenuhnya terfokus pada mangsanya. Di lantai tepat di luar reruntuhan, Valeska menyeret dirinya pergi dengan satu tangan sambil menyulap perisai angin tebal antara dia dan Regis. Sebagian dari rambut hitamnya dan ujung tanduknya telah terbakar abis, dan wajahnya dipenuhi lepuh yang jelek. Satu kaki hilang di lutut. Ulrike melayang 20 kaki dari tanah, sebuah pemboman baut biru hitam menyemprot dari ujung jarinya ke Regis. Beberapa terbakar di Destruction sebelum mereka mencapainya, tetapi tidak semua, dan dia tidak berusaha untuk membela diri. Ivyok berada di balkon di belakangku. Satu lengan kerangka tanpa daging tergantung tak berguna di sisinya, dan daging lehernya patah dan mengeluarkan cairan. Tangannya yang tersisa melambai saat dia menyulap lusinan paku hitam dari tanah untuk melemparkan melalui ruangan ke segala arah, dengan hati-hati memotong sekutunya saat mereka menargetkan Regis dan aku. Blaise telah pindah keluar rangkaian bingkai melengkung yang membuka ke dalam ruangan. Dia dikelilingi oleh medan oval api jiwa yang berkedip-kedip, ujung jari ditekan ke tenggorokannya. Api Soulfire berwarna ungu menari-nari di dalam luka saat daging menyatu kembali, sementara awan api yang disulap terus menyala di udara di antara kami saat dia berjuang untuk menyelimutiku dengan kekuatannya. Rihmal sedang mengendalikan beberapa tentakel panjang dari cairan asam hijau tua yang mendidih dari antara ubin granit. Luka di lambungnya telah sembuh, dan bahkan armornya tampaknya telah sembuh sendiri. Salah satu tentakelnya melilit pinggang Valeska dan membantu menariknya menjauh sementara dua lainnya mulai menyerang Regis, mengincar leher dan kakinya. Sementara itu, 3 lagi datang menyerangku, memotong seperti cambuk di udara dan menyemprotkan lendir asam ke segala arah.
Menggunakan God Step, aku bermanuver keluar dari tengah pusaran mantra ke balkon, lalu segera pergi lagi saat awan api Blaise membakar udara ke arahku. Rahang Regis yang gertakan marah di tentakel kaustik ketika aku muncul kembali berdiri di atas Valeska. Sebuah pedang eterik terbentuk di tanganku mengarah ke bawah, dan aku menusukkan ke intinya. Dia mengeluarkan tangisan menusuk yang terputus tiba-tiba saat dia tersentak oleh tentakel di sekitar tubuhnya. Pisau aku mengukir lubang berasap di sisinya dan granit di bawahnya. Paku besi besar muncul dari bayanganku sendiri dan mendorong ke atas. Menguatkan pedangku ke lengan bawahku, aku menangkap momentum paku dan membiarkannya mendorongku ke udara dan menjauh dari tentakel yang menggenggam. Berputar, aku menangkis sambaran petir yang memantul dari Regis, lalu mendarat tepat di depannya. Bila Ether menyapu tanaman merambat yang menyerangnya, dan kemudian mereka yang mengejarku, tetapi lebih banyak mantra sudah menyerang kami. Bergerak, suara Regis yang dalam dan setengah gila terdengar di kepalaku. Kehancuran membengkak di dalam dirinya, menumpuk seperti magma di dalam kaldera gunung berapi, dan hampir pecah. Melompat ke atas, aku menancapkan satu kaki ke tepi paku yang melebar dan berselangkah mengejar Valeska, bila eterku menembus ubin granit lantai dalam garis lurus ke arahnya dan Rihmal. Di belakangku, Nova of Destruction menyapu ruangan, menghapus semua yang disentuhnya. Tapi fokus aku adalah menemukan Valeska. Dia tampaknya beroperasi sebagai perisai kelompok, menyembunyikan mereka, melindungi mereka, dan bahkan memposisikan ulang mereka bila perlu. Tanpa dia, sisanya akan terungkap. Rihmal mencoba mengulangi triknya untuk menangkapku di tengah-tengah burst step, tapi aku siap untuk itu. Bila Ether berayun ke atas pada saat yang sama saat ruangan itu kabur melewatiku ke samping, dan aku mengiris mantranya dan menabrak bahunya terlebih dahulu. Dia terlempar dari kakinya untuk menabrak dinding luar ruangan, dan semua mantranya berkedip sesaat. Valeska telah mendorong dirinya sampai satu lutut setelah Rihmal menyelamatkannya. Terlepas dari lukanya yang parah, dia masih melakukan casting, mengelilingi dirinya dengan kekuatan hentakan sambil memotong ke arahku dengan sabit udara kental yang jahat. Aku memutar dan menghindari orang-orang yang tidak bisa kublokir dengan kepalan tangan yang terbungkus eter, lalu, ketika aku hampir mengenainya, memanggil God Step. Melompat, busur liar petir ungu mengalir di sepanjang senjataku saat aku meninju sisi kepalanya dari posisi baruku. Ada suara retakan tulang saat tinjuku terhubung, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Sayap hitam melilit wajahku, mengepak dan terhuyung-huyung, menyentakku ke sana kemari. Dengan tanganku yang masih terbungkus eter, aku menyapukan jari-jariku melalui mantra itu, merobek-robeknya. Tapi saat aku bisa melihat lagi, Valeska sudah dibawa pergi. Memanggil kembali pedangku, aku melompat ke arah Rihmal yang jatuh, mengayunkan di belakang lehernya yang tidak terlindungi. Kabut biru hitam terbang ke arahku dari samping, menghantamku dan mendorongku keluar jalur. Pedangku terpotong dan tenggelam melalui armor dan daging yang tertutup rune. Blaise, kirim Valeska kembali, bariton resonansi Rihmal bergemuruh saat dia berdiri. Ekspresinya tegang, dan rambutnya yang kusut-kusut di kepalanya dan diwarnai merah coklat. Ulrike meluncur berhenti 10 kaki dariku, menjepitku di antara dia dan Rihmal. Darah mengucur dari kakinya, yang tampaknya hampir putus di lutut. Dia menopang dirinya di perisainya yang menjulang tinggi, yang terletak di antara kami, dan menodongkan tombak sihir ke wajahku, menggeram, rasa percaya dirinya yang lemah hilang. Sebuah lolongan binatang mengguncang gua, dan Regis melompat dari samping, cakar besarnya membanting Ulrike ke tanah. Lusinan anak panah hijau yang sakit-sakitan terbang dari tangan Rihmal, membumbui sisi Regis. Aku menyaksikan mana hijau tua meresap ke dalam dirinya, beredar melalui aliran darahnya dalam hitungan detik. Api cair mengalir melalui saluran aku saat aku menyedot ether dari inti aku, turun ke lengan aku, dan ke telapak tangan aku, di mana ia menumpuk sampai tekanan memaksanya meledak keluar, memandikan gua dalam cahaya ungu dan menelan Rihmal. Ada kilatan, dan irisan statis biru hitam mengganggu udara di sekitar Regis. Dia meraung, menghembuskan asam urat kehancuran, tetapi listrik statis berdengung di sekitar dan menjauh dari api sebelum menyatu seperti guilotin di atasnya. Pada saat yang sama, Ulrike tersentak keluar dari bawahnya oleh petir di tangannya. Statis bergerak melalui tubuh Regis seperti gergaji, memisahkan daging, tulang, dan bahkan ether dengan bersih. Rekan aku melolong ketika tubuhnya yang besar dan bersandaran lereng datang menjadi dua, bagian belakang tersandung pada kakinya yang lebih pendek dan lebih tebal, bagian depan berjuang untuk menyeimbangkan saat ia menerjang dengan canggung mengejar mangsanya. Kemarahan Regis yang nyaris tidak terkendali dan kebutuhan untuk melepaskan kehancuran menabrakku melalui koneksi kami, berperang melawan naluri bertahannya dan ujung putus asa dari ketidakpastian eksistensial. Pisau panik yang tajam menebas isi perutku, dan aku hanya bisa menyaksikan tontonan yang mengerikan saat aku berjuang untuk memproses konflik batin Regis di samping emosiku yang tertekan. Aku merindukan mana yang menyatu dari bayang-bayang di atasku tepat sebelum paku setipis tombak keluar dari kolom terdekat dan melaju ke wajahku. Aku berputar pada saat terakhir, menerima pukulan ke sisi kepalaku yang berlapis baja di mana tanduk itu tumbuh. Paku itu hancur, dan pecahan sepanjang satu kaki berputar di udara dan menghantam pipiku. Aku merasakannya mengikis tulang saat dibelokkan ke bawah untuk mendorong keluar dasar tengkorak aku.
Kekuatan benturan itu menjatuhkanku kembali ke tiang penyangga, di mana aku bersandar sejenak, linglung, satu tangan mencengkeram pantat bergerigi dari paku yang mencuat dari wajahku. Tanah hancur di bawah kaki aku, menjatuhkan aku ke satu lutut di genangan lumpur yang terbakar. Lusinan paku besi hitam bertautan di atas kolam untuk menciptakan kubah bermata tajam, menjepitku ke dalam racun yang sudah bisa kurasakan melemahkan kekuatanku saat menyerang sistem sarafku. Paku-paku itu mengencang, memaksaku turun lebih jauh ke dalam cairan itu. Paru-paruku sesak, dan aku merasa jantungku tergagap. Kubah besi menyala dengan cahaya biru hitam, dan ratusan baut listrik mulai menabrak bola bali antara itu dan genangan lumpur. Tubuhku terkunci. Pikiranku mati rasa karena shock saat cairan itu terus menggerogoti armorku. Ketika aku meraih God Step, aku tidak bisa merasakannya. Aku tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit dari mana yang menyerang setiap saraf di seluruh tubuhku. Sekarang, selagi dia dijepit. Valeska, lapor ke penguasa tertinggi, beritahu dia. Telingaku pecah dan bintang-bintang meledak di belakang mataku yang tertutup dan otot-ototku mulai kejang saat aku mendorong paku ke belakang, tetapi tidak banyak berpengaruh. Aku kehilangan semua rasa akan kata-kata Rihmal, hanya tahu bahwa para Wright saling berteriak. Meskipun aku tidak mengerti apa yang mereka katakan, keputusasaan dalam suara mereka jelas. Partikel biru hitam dari mana petir yang menyimpang melintas dan muncul saat mereka berdampak pada partikel ametis yang membentuk penghalang eteriku. Mana hijau tua mendesis dan menggali ke dalam eter sebelum menguap. Mana tanah menyimpang abu-abu coklat retak dan pecah melawan penghalang ungu. Melalui celah di paku, aku melihat Regis, atau apa yang tersisa darinya. Rekanku telah berkurang menjadi sedikit lebih dari segumpal eter yang terperangkap di dalam sangkar mana Ulrike. Aku bisa merasakannya, tetapi hanya nyaris, terbakar, kesadarannya surut setiap saat karena semakin banyak esensi etriknya yang habis hanya untuk mempertahankan bentuknya yang lemah. Aku meraihnya, mencoba menariknya ke arahku dengan kekuatan kemauanku sendiri, tapi dia tidak bereaksi, tidak bisa lepas dari mantra yang membakarnya hingga hilang. Waktu terasa lambat, hampir seperti ketika aku bisa menggunakan Static Void sebelumnya. Tiba-tiba, aku bisa merasakan berat dari semua mana yang berbenturan dengan eterku, melihat bagaimana partikel-partikel itu bengkok dan beriak dan melompat menjadi satu, bentuk masing-masing mantra, bagaimana mereka terbentuk, tujuan mereka, jahitan metafisik yang menahan mereka. Bersama. Mana menjalin bersama dalam bentuk yang dibentuk oleh kehendak si Castor, sedangkan aether mengandung mana dan menentukan perilaku alaminya, tetapi juga bergerak untuk mengakomodasi perpindahan mana, kedua kekuatan itu menyatu seperti cahaya dan bayangan. Aku tidak percaya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tanganku gemetar saat aku meraih ke dalam kekacauan. Sepanjang itu, interaksi metafora terang dan gelap, mana dan eter, bergeser dan bergerak, selalu bersama, serentak dalam koordinasi dan oposisi. Dan, di antara mereka, semacam tirai yang memisahkan cahaya dan bayangan. Jari-jariku berkedut. Tirai bergeser. Aether melilit mana dan memindahkannya ke samping. Paku yang saling mengunci yang menjepitku terlepas, melayang di udara di sekitarku. Mereka gemetar, tidak yakin, keinginan Ivyok mendorong mereka ke satu tujuan, tetapi aliran ether memukul mundur mereka, mendefinisikan ulang apa yang diizinkan untuk dilakukan. Jaringan listrik melompat dari paku ke paku, berderak mengancam, sulur-sulur menjangkau ke arahku, membelokkan, dan diserap kembali ke dalam keseluruhan, tidak mampu menyerang lebih jauh dari yang mereka izinkan. Kolam asam berpisah, memisahkan, menjauh dariku. Saat aku perlahan berdiri, kakiku bergetar dengan upaya memaksakan kehendakku pada ether, dan melalui ether, mana. Musuh-musuhku mengepungku, tetapi kekuatan fisik dari kepercayaan diri mereka dan ekspresi kurang ajar mereka lenyap. Sebaliknya, aku melihat mata merah lebar di tengah wajah abu-abu menjadi pucat karena ketakutan.